Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Billions, bersama saya Vika Estiana kembali lagi di podcast MIB Talk and Chill bersama narasumber kita yang tak lain dan tak asing lagi, Mr. Dani. Halo Mister, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Vika. Apa kabar Mister? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Mister, kita di sini akan membawakan atau berbincang-bincang sedikit tentang tips and trik menghafal Al-Quran Mister. Jadi sebelum ke topik intinya, jadi saya mau tanya Mister, sejak usia berapakah Mister menghafal Quran itu Mister? Kayak mendalami gitu. Kalau pertama kali menghafal itu saya usia 19 tahun akhir ya, setelah lulus aliyah. Kalau baru menghafal. Terus selesai itu di pertengahan usia 20. Iya, sekitar 10 bulan. Terus motivasi Mister buat hafal itu apa Mister? Pertama kali ya, paling tidak ada kecenderungan itu saya suka membaca riwayat-riwayat atau biografi dari para ulama-ulama dulu ya. Karena memang mungkin dari kecil, mulai dari kelas 2 SD itu saya sudah di pondok. Jadi sering bersinggungan dengan kitab-kitab tentang riwayat-riwayat. Ada yang saya kagumi dari beliau-beliau itu, salah satunya adalah Al-Hafidz As-Suyuti itu sampai sekarang itu. Sehingga dari perjalanan hidupnya itu banyak menginspirasi saya, sehingga kemudian ada beberapa hal saya mencoba untuk menguji coba diri saya sendiri untuk seperti beliau, rasanya bagaimana menjadi seorang Al-Hafidz Al-Kabir, itu penghafal yang terbesar di abad 15 Hijriah itu, 15 Masehi. Nah dari situlah saya mulai mencoba menghafal kitab-kitab pendek, kitab-kitab yang ringkas seperti kitab-kitab matan sebelum saya mencoba untuk menghafal Al-Quran. Di samping pula ditunjang kalau di sekolah itu dulu mapelnya lebih banyak pada hafalan ya. Jadi seperti Alfiyah Ibnu Malik atau kitab-kitab nazm tentang nahwu shorof itu juga, sehingga semakin lama karakter penghafal itu terbentuk. Dari terbentuk itulah kemudian saya mencoba beralih untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau dikatakan terlambat sih enggak. Saya enggak pernah menganggap sesuatu yang berlaku atau ditakdirkan kepada saya ketika itu bukan suatu keterlambatan, tapi memang itu sudah masanya. Sehingga saya dengan legowo menerima, juga termotivasi juga karena faktor kegagalan tidak bisa lanjut ke Timur Tengah waktu itu. Sehingga saya mencari pengganti, apa kiranya yang membuat orang tua saya tidak kecewa dari pencapaian-pencapaian itu. Akhirnya saya putuskan untuk menghafal. Itu awal mula pertama kali saya terjun di dunia Al-Quran itu. Wah ya Mister. Terus apakah ada metode khusus gitu Mister buat Mister itu sendiri menghafal atau kayak apa ya, cara-cara tersendiri buat Kiat-kiat Mister? lah ya. Iya. Kalau kiat-kiat menghafal di setiap pondok tahfidz itu banyak ya. Kalau di Tebu Ireng misalkan itu dengan target 2,5 tahun harus khatam. Atau yang pakai metode sebagaimana di Kudus itu 3 tahun harus selesai. Kalau tidak selesai, orang yang tuanya dipanggil, anaknya disuruh bawa pulang. Jadi dikeluarkan karena tidak sesuai target itu dulu. Tapi sekarang lebih ringan. Ya mungkin lebih menghargai kemampuan dari peserta ya. Sehingga dari banyaknya metode itu, tapi sekalipun awalnya saya enggak melihat itu dari metode. Awalnya saya menghafal itu, saya coba menghafal juz amma. 1 juz itu mampu dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu kemudian saya coba juz 29, juz 28, semuanya rata-rata paling lama alhamdulillah 1 minggu. Sehingga ketika saya coba untuk menghafal ayat-ayat panjang, ternyata juz 1 sampai juz 2, juz 3 itu rata-rata 5 hari. Bahkan surat An-Nisa itu cuma 2 hari. Jadi sering. Dan ketika
rentang waktu 10 bulan saya menghafal itu, genap 1 tahun itu. Di tahun itu cuman saya seorang yang wisuda. Masya Allah. Syarat wisudanya itu harus khataman seorang diri, 30 juz itu harus dibaca dengan sekali duduk. Itu wisudanya begitu, bukan seremonial apa disuruh tampil di panggung terus diberi kalung atau penghargaan, tidak. Tapi benar-benar diuji, suruh baca di semua orang banyak. Itu juz 1 sampai juz 30. Nah, kebetulan waktu itu saya mulai habis sholat subuh sampai jam 9 malam baru selesai. Ya memang tantangannya seperti itu. Artinya eh, kemampuan penghafal itu nanti akan teruji kalau dia mampu menghafal selesai, menghafal hafalannya atau memurojaah hafalannya 30 juz dengan tempo 1 hari. Maka untuk tempo-tempo berikutnya itu akan jauh lebih ringan. Dibagi 2 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, atau 1 minggu, itu mudah. Terus saya coba untuk menguji kekuatan mengingat itu sejauh mana. Dulu pernah 1 minggu saya ndak deres. Coba saya baca, hafalannya masih sama. 1 bulan, setengah tahun, mentok. Jadi ketika kebetulan waktu itu diajak teman semaan itu, ya mungkin Quran hanya saya buka paling lihat atas bagian depan bawah. Terus saya baca ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi dari cara menghafal itu kemudian saya membuat satu metode sendiri, cara mudah menghafal Al-Quran. Gimana tuh Mister? Nah, kebetulan bukunya sudah terbit ya, sudah diterbitkan di MAB, cara mudah menghafal Al-Quran itu. Jadi pertama kali yang saya ambil itu adalah ketika saya menghafal itu saya mengevaluasi kemampuan saya. Saya juga berusaha mengeksplor semua kemampuan yang saya miliki. Yang paling penting bagaimana caranya saya konsisten dengan jadwal yang saya buat. Jadi dulu kalau di pondok itu mulai sholat subuh, habis sholat subuh masak, setoran, buat hafalan, main sepak bola, tidur, itu ada jadwalnya sendiri. Sampai mencuci ada jadwalnya sendiri. Jadi misalkan sampai jam 8 itu mulai start menghafal. Kalau setengah 8 pikiran saya lagi judek ya, atau bad mood lah katanya. Maka 30 menit ini saya manfaatkan untuk mencari cara bagaimana ketika masuk jam 8 nanti saya Ready. sudah siap. Itu sering saya evaluasi begitu. Sehingga mulai menghafal juz pertama sampai akhir, saya tidak pernah merubah jam. Jamnya tempat duduk saya, mushafnya, jamnya tidak pernah berubah. Jadi semuanya saya usahakan, saya kondisikan benar-benar sesuai yang schedule yang saya buat. Karena ketika saya membuat schedule itu berarti saya harus mampu mengeksekusinya, harus bertanggung jawab dengan keputusan saya sendiri. Ada berawal dari situlah akhirnya saya bisa memperoleh tempo menghafal dengan ya mungkin bagi orang lain cepat. Tapi kalau bagi saya tidak. Karena guru saya sendiri itu 3 bulan. Menghafal Al-Quran 3 bulan, menghafal tafsir Jalalain 3 bulan. Jadi setengah tahun itu 2 kitab langsung hafal. Tapi paling tidak ada yang membuat saya termotivasi, yaitu guru saya. Setiap kali saya malas, maka kadang sekali waktu saya curi-curi pandang melihat beliau. Begitu muncul klik, saya langsung kembali ke kamar ambil mushaf. Jadi kadang hal-hal yang saya lakukan itu bagi teman-teman waktu itu hal-hal yang aneh. Tapi begitulah cara saya untuk mengatasi problem saya sendiri. Makanya sesuatu hal yang paling berat itu adalah melawan ketakutan sendiri, melawan ketidakpedean. Kalau orang sudah bisa menaklukkan dirinya sendiri, menaklukkan ketakutannya sendiri, maka dia tidak akan punya musuh. Makanya saya dulu tidak pernah menganggap pesaing saya adalah orang yang hafalannya lancar, tidak. Makanya ketika proses menghafal sampai selesai itu saya pindah kamar itu sampai 4 kali. Dari kamar pertama, siapa hafalannya paling banyak, saya target sekian minggu atau bulan terlampaui. Ternyata alhamdulillah bisa. Akhirnya saya pindah kamar lagi cari rival.
terus sampai pindah yang keempat, akhirnya selesai. Jadi semuanya itu tantangan-tantangan itu memang saya berusaha mencari tujuannya untuk eh, kan kadang begini, orang itu kadang ketika dipuji itu kan potensinya tidak akan muncul. Tapi karena ketika saya masuk di Pondok Tahfidz dulu, kebetulan kan pindah dari Lirboyo pindah ke Al Ittihad. Pondok Tahfidz Al Ittihad itu santrinya tua-tua. Paling tua usia 44. Saya paling muda sendiri waktu itu 19 tahun. Ketika saya daftar dibilang gini, mau berapa lama di sini mas? Paling tidak 1 tahun. 1 tahun menghafal ya. Saya tidak tahu kalau ternyata bagi mereka menghafal itu sesuatu yang rumit. Mungkin ya mungkin. Akhirnya ndak sampai 5 menit saya bilang gitu, dia langsung keluar. Keluar itu manggil teman-temannya semua. Ada santri baru mau menghafal 1 tahun, kita tunggu saja. Cuman saya begini, saya itu justru kalau dibully atau kalau dihina Direndahin. itu paling senang. Mungkin orang lain tidak ya. Kalau dibully marah, saya paling senang. Karena apa? Karakter saya itu kalau tidak dilecehkan atau tidak akan muncul. Karena guru saya dulu pesannya begini. Cara mempermalukan orang seumur hidup itu, kamu harus lebih pandai dari dia. Jadi ketika kamu dihina apapun, jangan dibalas dengan hinaan. Tapi tunjukkan bahwa kamu lebih pandai dari dia. Nanti yang menilai adalah orang sekitarnya. Ya sampai sekarang seperti itu. Jadi tidak pernah istilah saya kalau ketika dihina saya harus membalas dengan hinaan, tidak. Justru ketika yang saya tunggu-tunggu itu saya punya alasan untuk memunculkan kejengkelan saya dengan potensi untuk membuktikan bahwa saya tidak seperti yang kamu pikirkan. Sampai sekarang moto itu yang saya pakai. Ketika setiap ketemu orang yang dari lagaknya mungkin sok yes ya. Congkak. Nah, itu pertama kali ya mungkin kita macam bodoh lah. Tapi lambat laun kalau sudah ndak betah ya, ya itu akhirnya senjata terakhirnya kamu saya tidak seperti yang kamu duga. Makanya akhirnya banyaklah hal-hal yang mungkin saya pelajari dari diri saya sendiri. Dan yang paling penting waktu itu adalah partner. Jadi selama mondok itu saya cuma punya teman akrab itu cuma 1 orang. 1 orang Mister. Iya. Yang lain? Yang lain tidak seberapa suka sama saya. Alasannya satu. Ketika masa-masa itu mereka menganggap saya itu orangnya tidak asik. Alasannya tidak asik begini. Waktu saya itu lebih banyak dengan membaca. Iya. Kemanapun, entah sepak bola atau ke tempat manapun, pasti bawa kitab. Sehingga kadang orang yang nemani saya itu, bahkan saya pernah nganter teman saya ngapeli pacarnya, ngapeli tunangannya kebetulan. Saya disuruh masuk sama orang tuanya, enggak masuk ya. Saya duduk di teras sambil membuat hafalan. Dia keluar ngajak keluar saya balik ke pondok. Saya dapat 1/4 juz sudah. Jadi waktu itu bagi saya itu pertaruhan dari usia. Itu moto yang sedari dulu ditanamkan oleh guru pertama saya itu seperti itu. Sehingga makanya enggak ada istilahnya enaknya bagaimana, enaknya ngapain. Alhamdulillah saya enggak terbiasa dengan hal seperti itu. Semuanya sudah saya, artinya hidup saya itu sudah, ketika saya punya figur yang saya idolakan, maka kecenderungan saya untuk meniru itu akan sedikit lebih banyak terbuktikan seperti itu. Oh ya, lanjut Mister. Jadi saya mau sedikit cerita Mister. Yeah. Jadi waktu SD saya tuh lancar banget Mister buat hafalan. Karena ya mungkin faktor masih kecil, pokoknya lancar. Iya. Tapi ketika saya SMA, kenapa kok ada struggle gitu Mister. Jadi setiap saya hafalan itu ada aja yang sulit, ada yang rumit, ada yang kelupaan. Apakah faktor dosa itu apa ya, bisa menghambat tambahan hafalan gitu Mister mungkin? Salah satunya itu, tapi paling dominan itu faktor pubertas. Ketika sampean masih SD mungkin tidak mengenal namanya hubungan rasa antar sesama jenis, mungkin begitu ya. Tapi ketika sudah Ya, Mister. sudah aliyah, jenjang aliyah begini, mungkin lihat cewek, lihat cowok kece, perasaannya sudah tidak karuan. Makanya dulu itu yang saya jaga betul itu ya, bersinggungan dengan lawan jenis. Makanya alhamdulillah sampai menikah saya belum pernah pacaran, itu belum pernah. Belum pernah. Belum pernah sama Masya. sekali.
Saya kalau suka sama orang saya datangi. Kalau orangnya nolak ya innalillah gitu kan. Kalau menerima ya alhamdulillah. Iya, gentle Mister. Ya, alhamdulillah enggak pernah. Memang saya jaga betul. Karena termasuk dari eh, mudah hilangnya hafalan atau kefahaman tentang ilmu itu adalah seringnya bersinggungan dengan lawan jenis. Makanya di pondok itu sekolah itu tidak boleh ikhtilat, tidak boleh campur. Jadi saya sekolah dulu itu jam 7 sampai jam 12 itu jamnya laki-laki. Kalau ada perempuan keluar tanpa bawa surat izin, ya kena takzir, kena hukuman. Paling tidak itu dikasih kalung, saya pelanggar aturan, disuruh berdiri tepi jalan agar semua orang baca. Ya Mister. Iya. Ya SMP saya juga dulu gitu Mister. Begitu ya. Iya, Ya itu memang, dijemur. tapi itu manfaatnya bagi saya itu besar. Artinya hukuman seperti itu sebenarnya untuk membuat, bukan hanya membuat kita jerah, paling tidak membuat kita sadar diri bahwa melakukan hal-hal seperti itu sangat berbahaya, terutama bagi akal, bagi kecerdasan itu berbahaya. Makanya ya mungkin kalau sampean perhatikan ya, saya jarang ibaratnya bersinggungan dengan murid-murid perempuan atau ngobrol kalau tidak memang betul-betul penting. Bahkan sesama guru saja saya agak Ya, menjaga. mengurangi ya. Ya bukan karena ndak akrab, ndak. Paling tidak menjaga jarak saya itu adalah bentuk penghormatan saya kepada dia. Sang istri. Bukan, ya Oh. kepada sampean, Oh, kepada iya, teman-teman iya. guru perempuan. Makanya saya ndak pernah istilahnya apa ya? Kalau ada murid yang akrab gitu terus kadang saya dekati, saya ajak bercanda, jarang ya, hampir jarang. Kalau ndak penting ndak jarang. Makanya kalau angkatan Tafid yang sebelumnya itu paham betul. Jadi mereka kalau mau sharing misalkan, saya di perpus. Ya paling datang mereka sudah tahu karakter saya. Ndak boleh datang sendirian. Paling tidak 2 orang atau 3 orang. Kalau memang itu urusannya pribadi, lewat chat saja. Paling tidak ya saya sendiri untuk menjaga muruahnya murid, kehormatannya murid, dan juga kehormatan saya selaku guru. Sekali ya mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak memperhatikan itu, tapi karena saya terlahir dari pesantren ya itu tetap kemanapun saya jaga, karena itu penting bagi keilmuan, itu penting. Jadi menurut Mister adakah waktu yang penting-penting gitu Mister, kayak waktu yang Mustajabah iya, untuk menghafal. iya, waktu efektif itu. Kalau waktu paling mustajabah terutama untuk menghafal pelajaran atau apapun itu, satu sebelum dan sesudah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah antara maghrib dengan isya. Terus kalau waktu untuk menguji hafalan itu sebelum tidur, paling tidak 45 menit atau 30 menit sebelum tidur itu diuji hafalannya. Caranya begini, misalkan habis maghrib sampai buat hafalan, entah itu 1 halaman atau 1 lembar. Nanti itu sebelum tidur sampai baca tanpa melihat mushaf. Setelah bangun tidur sampai baca, niatnya zikir saja, sampai baca. Diam sebentar di pinggir tempat tidur. Kalau sudah fresh, maksudnya sudah normal, coba sampean baca. Kira-kira hafalan sebelum tidur dengan setelah tidur masih tetap sama atau justru malah banyak salahnya. Itu cara mengukur kecerdasan. Makanya seringkali saya uji cobakan seperti itu. Ternyata banyak kitab-kitab yang disusun oleh para ulama itu memang triknya itu seperti itu. Jadi ketika orang tidur itu semuanya akan blank. Artinya ya ndak mengalami restart ulang, ndak. Tapi pikiran itu akan kembali, akliyahnya itu akan kembali ketika dia terjaga dari tidur. Ketika terjaga dari tidur, momen-momen sebelumnya itu akan dikembalikan semua. Mana yang dominan? Kalau dia menarik diri untuk hafalannya, dicoba. Kalau merosot, oh berarti kemampuan saya lemah. Makanya ketika menghafal itu durasi waktu, misalkan habis asar ya, habis asar. Kalau misalkan sampean sekolah begini, paling bagus itu habis maghrib sampai isya.
dalam waktu 1 jam itu kalau awal mengawali sampai dapat satu halaman ya, misalkan. Kalau semakin kontinu sampai bisa mencapai 1,5 lembar. Justru waktunya itu yang semakin ringkas, tapi perolehannya semakin banyak. Yaitu yang dinamakan barokah. Barokah dari istiqomah, tidak merubah tempat, tidak merubah jam atau waktu, dan tidak merubah mushafnya, tidak berganti-ganti mushaf. Sekalipun terbitannya sama, pojokannya sama, tapi saya tidak pernah ganti sampai hancur, sampulnya sampai hancur, dan tetap saya pakai itu. Jadi yang terlupakan itu gini ya, kita belajar apapun itu atau menghafal apapun itu, kalau istiqomah tempatnya, istiqomah waktunya, malaikat rahmat itu kan akan orang Jawa bilang niteni. Pertama kali kita duduk, kemudian besok kita beralih tempat, ya malaikat tidak akan nunggui. Di beberapa riwayat kan begitu. Jadi kalau kita pertama kali duduk, kita milih tempat di situ, membuat hafalan ya di situ, murojaah ya di situ. Setiap kali aktivitas yang sama dilakukan di tempat yang sama, di waktu yang sama, maka malaikat itu sebelum sampai datang misalkan, ya sudah ditunggu dulu. Sehingga dari faktor keberkahan mereka ini, kadang kita menghafal itu mudah. Ya mungkin tips-tips seperti ini kan ada faktor X. Kenapa? Menghafal itu kan faktor X. Kita menghafalkan sesuatu yang terlihat dengan dijadikan tidak terlihat, tapi bisa dimunculkan kalau dites atau diuji cobakan. Itu faktornya begitu. Makanya saya perhatikan berkali-kali, saya ingatkan, tempat duduknya jangan dirubah. Kalau dari awal di situ ya di situ terus sampai selesai. Makanya perlunya istiqomah, membagi waktu, membagi tempat. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa itu, Allah itu mintanya kalau adalah dalam 1 hari itu 1 jam saja untuk saya. Kalau tidak ada 1 minggu 1 jam saja untuk saya, untuk Allah maksudnya. Kalau dalam 1 minggu tidak ada, 1 bulan 1 hari saja untuk saya. Kalau tidak ada 1 tahun 1 kali saja untuk saya, 1 hari. Nah makanya kadang tergeraknya kalau kita memahami hal-hal seperti itu ya, itu kan ada stimulus tersendiri. Oh, perhatiannya seperti ini. Makanya menjadi orang pilihan ya, penghafal Quran itu kan, kalau di Sunan An-Nasa'i itu kan ada ahlul Quran ahlullah wa man khassatuhu. Penghafal Al-Quran itu keluarganya Allah. Artinya kehidupannya ya dijamin, kebahagiaannya juga dijamin, ketenangan batinnya juga dijamin. Cuman sekarang mungkin meyakinkan hal-hal seperti ini di anak-anak atau Ya, generasi milenial. ya generasi milenial seperti ini ya gampang-gampang susah. Ya mungkin mereka mendengarkan cuman kayak misterinya ndak ada, sehingga angin lalu lah. Tapi bagi orang-orang yang pernah membuktikan itu ya, ketagihan itu ada. Makanya kalau dalam makalah Arab itu al-muhafadzatu nisful ilmi wa nisful akhar bil kitabah. Jadi hafalan itu adalah separuh dari ilmu, separuh yang akhir adalah menulis. Makanya qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Makanya setelah menghafal, kemudian saya mendalami tentang tafsir. Kebetulan guru saya itu seorang mufassir, Syekh Ahmad Nasrullah bin Abdurrahim itu seorang mufassir. Banyak saya mendapatkan tarbiyah atau didikan-didikan dari beliau. Sampai beliau itu pernah mengatakan begini, perpustakaan saya itu terbuka 1 kali 24 jam hanya untuk kamu. Karena waktu itu saya dijuluki kutu buku mungkin ya. Jadi perpustakaan beliau itu terbuka 24 jam hanya untuk saya. Untuk santri yang lain tidak boleh. Itu pengalaman tersendiri. Sehingga dari beliau saya mulai menerjemah. Jadi ketika menghafal selesai, saya ingin tahu hikmahnya ini apa. Kenapa saya ditakdir menghafal? Alasannya apa? Terus kecenderungan dari hafal ini menuju kemana? Itu saya ikuti terus. Makanya teman saya itu terbatas.
kalau kawan saya banyak, tapi kalau teman saya terbatas. Artinya yang sefrekuensi itu terbatas sekali. Puncak-puncaknya ketika saya pindah ke Sarang. Kalau mau Fura saya Mamun Zubair itu terasa betul itu. Makanya kalau sampean mungkin lihat Gus Bahak ya, kajian-kajian tentang ulumul Qurannya luar biasa. Jauh-jauh hari itu memang sudah saya dan beberapa teman itu saya rintis itu memang. Ketika orang sudah tidak melirik ke arah itu, saya keluar dari dunia persemaan. Karena banyak toh semaan Quran khataman keliling. Saya tidak mau sudah. Saya lebih asik menulis sekarang. Mister, jadi kan semua bisa karena terbiasa, Mister. Jadi Benar. istiqomah itu kenapa sih, Mister, penting, dan kenapa kok istiqomah itu sangat sulit buat kita ini generasi? Istiqomah itu kan eh, keteguhan jiwa. Ada satu keadaan. Ya. Artinya kalau kita sudah bertekad kuat. Contoh sederhananya begini saja. Orang sukses itu kan dia tidak meninggalkan cara-cara yang sudah dia bangun. Apapun yang terjadi, tetap dia tidak mau keluar dari jalurnya. Sehingga kesuksesannya ketika diraih, dia tahu lika-likunya bagaimana. Makanya dalam makalahnya Ibnu Atta kan ada kaifa takhtariqu lakal awaid wa anta lam takhruq min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kamu menjadi orang yang luar biasa sedangkan kamu sendiri enggan merubah dirimu dari kebiasaanmu. Maka kalau kita ingin menjadi orang hebat, orang brilian, jenius, ya kita harus merubah dari kebiasaan-kebiasaan kita. Biasanya tidur, main HP, atau apalah, waktu terbang percuma kan. Nah, bagaimana caranya HP ini menghasilkan uang? Ya kan begitu. Ya tentunya bukan dengan jalan ngapusi orang nyebar berita hoax, enggak. Paling tidak bagaimana setiap media yang kita pakai itu bisa memberi manfaat bagi orang lain, bukan hanya sebagai pelampiasan kesenangan diri sendiri. Makanya sosmed itu ketika dulu saya dijadikan admin Hafidho Indonesia, itu hampir semua member dari jumlah 124.000 itu ciri khas bahasa saya itu tidak ada yang bisa niru. Sekalipun saya berganti-ganti akun, mereka itu pasti mengingat. Karena apa? Ciri khasnya itu kalau saya menulis katakanlah story atau apa ini, gaya bahasanya itu seperti saja. Oh, Atau gaya bahasanya itu seperti apa ya? Seperti ungkapan kata hati lah. Padahal itu sebenarnya ya terjemahan dari kajian dari ayat atau hadis atau apa kitab-kitab nukilan-nukilan begitu. Tapi mereka itu sangat sangat mengingat betul karakter penulisan gaya bahasa yang saya pakai. Jadi meskipun ganti akun, mereka itu akan paham siapa pemilik akun ini. Sekalipun saya pakai akun cewek gitu misalkan, mereka kan paham karena bahasa saya itu bagi mereka tidak ada yang bisa meniru. Punya karakter sendiri lah istilahnya begitu. Nah dari situlah akhirnya dulu waktu boomingnya One Day One Juice yeah. ada kan ya. Nah, itu awal mula dirintis itu dari grup Hafidho Indonesia, itu online grup FB dulu. Akhirnya tidak lama saya keluar mendirikan kajian jamaah sendiri sama teman saya yang di Pondok Pasuruan, pengasuh Pondok Pasuruan itu. Sampai ya beberapa tahun kemudian saya sempat vakum. Akhirnya saya lanjut untuk menulis. Jadi aktivitas saya itu ya, setiap hari itu ya paling banyak menulis itu memang. Iya. Membaca, menghafal. Ada satu momen yang mungkin unik. Saya itu pernah dilaporkan sama istri saya ke mertua. Karena beberapa hari itu hampir tidak pernah saya ajak ngobrol. Gara-gara Mister fokus. Iya, gitu. Pulang dari MA baca kitab atau kalau itu di laptop sampai jam 3 malam dia sudah tidur. Besok pagi berangkat tidak ketemu lagi. Sampai berhari-hari.
Akhirnya ngambek laporan sama mertua. Ketika ditanya, lah kenapa alasannya? Masa setiap hari di depan buku, di depan, ya bagus lah. Ya namanya perempuan ya, Iya, akhirnya jelas. lambat lalu saya bagi waktu itu, saya bagi. Tapi kebiasaan itu memang eh, di pranikah itu saya jadikan syarat, jangan merubah kebiasaan saya, kebiasaan ini, teman saya ini, aktivitas saya seperti ini. Jangan sampai ketika menikah nanti harus berubah karena sampean. Jadi perjanjian itu ada. Ada peran. Iya, ada perjanjian pranikah. Dan ya memang bagi dia unik. Perjanjiannya ndak logis sama sekali. Tapi ya tuh sampai sekarang, sampai sekarang. Nah, makanya buku pertama saya itu tentang eh, rahasia di balik susunan surat Al-Qur'an itu saya ketik di HP. Awal pertama saya punya HP itu ada apa, aplikasi Note itu ya. Tahun Jadi berapa itu Mister? 2000 berapa itu, 2017 18 awal kuliah pasca sarjana lah ya, 2015 saya ketik. Jadi waktu senggang kadang dijak teman ngobrol, terus dia ganti ngobrol sama yang lain, saya lanjut ngetik. Jadi orang lihat, oh HP tak seperti itu. Begitu saya baru bisa beli laptop, saya pindah file-file itu. Jadi 300 halaman. Dan jadi 5 buku 5 buku. dengan judul yang berbeda. Rata-rata kajian tafsir tentang tafsir, tasawuf sama sejarah. Buku-buku saya seperti itu. Itu mulai kuliah, makanya satu penghargaan nih waktu wisuda itu mendapat penghargaan dari Bu Khofifah, itu mahasiswa penulis terbanyak sepanjang sejarah berdirinya kampus dulu. Tahun berapa Mister itu? Tahun 2017 waktu wisuda. Waktu itu ada 12 karya buku yang waktu kuliah ini. Di MA ini ada 5 buku yang, makanya kalau teman-teman siswa itu yang paham betul saya, pasti tempatnya tersembunyi nyelempit buat naskah. Waktu saya sehari-hari ya begitu aja. Karena bagi saya kalau itu sudah asik, sudah enak, nyaman, saya tidak pengen yang lain. Karena apa? Terlahir dari ketika saya mengidolakan seseorang, Imam Suyuti itu tadi. Imam Suyuti itu kalau usianya dibagi dengan karyanya tidak nutut. Beliau wafat usia 62 lebih 6 bulan, tapi karyanya 600 lebih. Beliau mulai menyusun kitab itu usia 11 tahun. 11 tahun. Iya, usia 11 tahun. Mahir dalam bidang Al-Quran, maka dijuluki pujangganya Al-Quran itu. Hampir tidak ada orang sehebat Imam Suyuti di abad-abad itu, tidak ada. Makanya saya benar-benar mengidolakan beliau itu karena ketika membaca profilnya dulu, Masya Allah, HP tidak ada, pulpen juga ya ngetul gini, laptop tidak ada, tapi mereka bisa menulis kitab setebal sampai 80 jilid, sampai berjilid-jilid itu. Tulis tangan Mister. Iya. Makanya kekaguman saya kan seperti itu. Mereka dengan keterbatasan media tetap bisa menghasilkan karya seperti itu. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Makanya kadang terbersih dalam pikiran saya, kenapa di zaman yang sekarang serba canggih ini saya tidak bisa memaksimalkan itu. Sehingga dari inspirasi itulah akhirnya muncul karya-karya saya berikutnya. Sehingga ya, sewaktu saya habis nerima setoran gitu ya pagi, ya sudah naik ke lantai 3 sana, ngetik-ngetik. Kalau enggak ada yang manggil, nggak ada ya enggak. Kadang pulang itu paling akhir sendiri, jam 5 baru pulang, setengah 6. Kalau sudah asik dengan Dunia. iya, dengan dunia tulis menulis, padahal saya enggak punya apa background dulu, apakah seorang penulis, tidak. Cuman ketika bahasa Arab saya aktif, awal mula pertama menerjemah itu kitab Al-Itqan, Zubdatul Itqannya Sayyid Muhammad itu saya terjemah. Karena itu pelajaran sekolah ya. Lama-lama ketika jamnya santri putri itu banyak yang mengenal tulisan saya itu, akhirnya dilaporkan ke pengasuh, sama pengasuh dipanggil suruh melanjutkan. Itu motivasi pertama saya. Jadi kitab-kitab
pertama misalnya Risalatul Mufidah fi Bayani Ahkamit Tajwid wal Qiraah, itu karya pertama saya, pertama kali, masih tulisan tangan. Ya di buku tulis, saya beli buku tulis, covernya saya ganti, saya tulis judul Arab sendiri tapi tulisan-tulisan saya nukil dari beberapa kitab itu. Itu pertama kali ketika kelas 1 aliyah itu. Jadi pertama kali menulis ya kelas 1 aliyah. Itu pakai tulisan apa, Pego atau Arab atau Indonesia? Ya Pego. Kelas 1 aliyah, belum bisa bahasa Arab aktif saya. Baru akhir-akhir mau lulus itu saja. Tapi bahasa Arabnya bukan bahasa Arab seperti orang-orang Gontor, enggak. Arabnya Arab Fusha. Apa itu, Mas? Bahasa Arab murni. Oh. Kalau kalau bahasa Arab sekarang itu kan yang dipakai percakapan muhadatsah itu kan kadang nggak terikat dengan kaidah gramatika bahasa. Yes. Jadi misalkan fin futur gitu, itu kan dari susunan fi ainal futur kan gitu. Cuman disingkat fin futur, mana sarapan paginya gitu. Makanya beberapa kadang kalau saya punya iskal ya dengan saya share ke teman saya, kan ada di Minu itu yang alumni Gontor, ada yang alumni Damaskus Syria. Ya ketika saya share, wah, anak ndak paham ki bahasanya ki. Padahal ini bahasa Arab. Karena bahasa Arab mereka bukan bahasa Arab kita. Dan terkadang kalau saya pakai bahasa mereka, ya mungkin paham, cuman ngembalikannya ndak bisa seperti levelnya bahasa mereka, ndak bisa. Tapi itu saya bangun semuanya ketika saya mulai selesai menghafal. Jadi hal-hal semuanya itu bagi saya mudah. Selesai Quran saya hafal, bismillah, pelajaran apapun mudah. Padahal dulu saya menghafalkan butir-butir Pancasila susahnya minta ampun itu. Susahnya minta ampun, tidak bisa sama sekali. Makanya sering kali saya memotivasi anak-anak, waktumu sekarang itu adalah hasil yang kamu petik yang akan datang. Makanya masa depan itu tidak ada sebenarnya. Sampai sekarang saya meyakini masa depan itu tidak ada. Masa depan itu apa yang kita konsep sekarang ini, besok itu menuai hasil itu saja. Itu masa depan. Kalau orang berpikir masa depannya nanti jadi begini, ya mereka telah ditipu oleh dirinya sendiri. Makanya kalau misalkan sampean sudah punya hafalan banyak, itu tinggal membagi waktu, terus membangun kembali semangat, merefresh tujuan semula apa, itu saja. Tapi satu ya, Vika, ketika dulu semua menjauh dari saya karena saya orangnya tidak asik. Begitu ketika saat mulai dikenal banyak orang, mereka bergantian, mulai dari minta nomor, sering ke rumah. Makanya sampai kalau tanya guru-guru MAB, rumah saya itu hampir tidak pernah sepi dari orang sampai subuh. Ya karena mereka paham saya itu jam 3 di Jabri pasti saya balas, jam 2 di Jabri pasti saya balas, karena saya tidak pernah tidur. Kalau malam paling tidur pulang dari ngajar, tidur nanti jam 9 bangun, setelah itu sampai subuh ngetik terus. Jadi semua guru itu paham jam-jam saya itu paham. Makanya mereka kesana kadang sering mendiskusikan masalah apa. Jadi bukan ngobrol ngalor ngidul, enggak, tapi ada topik-topik bahasan yang butuh referensi-referensi itu. Itu justru membuat saya semakin nyaman, dan mereka pun juga merasakan nyaman. Karena apa? Ya kita nggak bahas masalah ngerasani gibah atau apapun, tapi benar-benar ilmiah. Itu semua terbangun ya ketika Quran selesai. Makanya ketakutan penghafal itu rata-rata kalau ditinggal orang tuanya meninggal di tengah jalan. Proses menghafal orang tuanya nggak ada, akhirnya putus asa, hafalannya nggak lanjut. Makanya dulu setiap kali saya membuat hafalan, entah itu 2 baris atau 1 halaman, mesti saya berdoa, berilah umur yang berkah kepada orang tua saya, rezeki yang luas, dan berilah keturunan saya ahli ilmu. Sudah, itu tidak pernah saya minta lain. Makanya sekarang saya bisa melihat buahnya. Ini tahadus bin nikmah saja ya. Ketika dulu saya menghafal dengan cepat seperti itu, anak saya yang mondok di Pasuruan itu menghafal kitab Aqidatul Awam cuma 30 menit, langsung hafal lancar. Padahal saya dulu menghafalnya 3 jam.
Karena setiap selesai belajar apapun, entah itu saya belajar bahasa Indonesia atau apa, ketika saya memperoleh paham dari apa yang saya pelajari, tidak serta-merta saya ambil sendiri. Saya berikan juga kepada teman-teman, terutama kepada keturunan. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberi saya kefahaman, berikan pula kefahaman bagi teman-teman saya, dan terlebih lagi kepada keturunan saya. Jadi itu nanti akan diganti rugi oleh Allah. Dan itu diwujudkan dengan anak saya. Makanya anak saya kadang dulu ikut tahfidz camp ya. Di sini dulu ada tahfidz camp. Oh, Saya suruh menghafal. Setengah juz itu cuma setengah hari. setengah hari. Setengah hari. Juz sama tapi. Oh, Juz iya. sama. Mulai anaba sampai apa Anas. itu setengah hari, setengah juz. Ya disetorkan ke saya. Terus 3 bulan itu enggak pernah terus main terus. Ketika pulang dari ngajar tahfidz, saya kan ngajar di Pondok Krian, ngerintis madrasah Quran itu. Apa Mister? Pondok Krian mana? Tanwirul Afkar, tapi Oh. sudah keluar saya. Sudah keluar sudah lama, 5-6 tahunan. Nah, itu di sepanjang perjalanan itu saya ajak ayatan. Gantian satu ayat lanjut sampai 1 juz. Dia itu salah cuma 5 kali. 5 kali itu pun hanya salah fa atau wawu yang betul awalnya. Dan saya tanya, terakhir kali kamu murojaah kapan? 3 bulan yang lalu. Makanya motivasi seperti itu. Kadang-kadang saya paham, anak-anak itu kadang ketika saya ngomong apa, mereka itu hanya mendengarkan, tapi pikiran dan hatinya itu tidak ada di tempat. Saya paham betul, ekspresinya udah kelihatan. Makanya eman. Ketika di usia sampean ya, kelas 2, ya kelas 2 atau kelas 3. Di usia saya masih kelas 1 aliyah itu sudah menghasilkan beberapa karya sudah. Artinya waktu saya itu habis untuk itu. Makanya kalau di kitab Adabul Alim wal Muta'alimnya Mbah Hasim itu kan ada. Ketika kamu menuntut ilmu, menjadilah seperti orang yang hina. Tapi ketika kamu keluar, kamu akan menjadi orang yang mulia. Nah, ketika kita menjadi orang yang mulia dalam artian katakanlah berilmu gitu, orang itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita harus mendekat. Ya seperti itu. Makanya apalagi teman-teman tahfidz yang perempuan-perempuan, mereka juga calon ibu. Jangan sampai anaknya nular. Iya. Ya itu, makanya mumpung kesempatan banyak, misalkan sampean kelas 11 ini ada waktu 1 tahun, itu bisa dikejar. Paling tidak kalau sampean target 1 juznya 1 bulan, itu 1,5 tahun selesai. Amin. 1 juznya bisa selesai. Ada kok buku metode cara mudah menghafal yang saya susun, sudah habis dulu. Di perpus ada Mister? Udah ada, bersih sudah. Di guru-guru sekolah lain banyak yang beli. Itu memang pertama kali saya ngajar di sini, mereka kendalanya apa saya tak review semua, tak catat pulang, tak ketik jadi 1 buku. Trik murojaah agar tempo waktu tidak cepat hilang, misalkan hari Senin murojaah juz 1 sampai 3 misalkan ya, ketemu Senin depannya lagi, biar hafalnya Senin kemarin tidak hilang, caranya seperti apa, ada semua trik-triknya juga banyak, ada detail itu sudah. Tapi insya Allah untuk semester tahun ajaran baru ini dicetak lagi, karena untuk menyediakan siswa baru juga. Itu pokoknya sampai coba. Makanya kadang moto itu penting ya, orang bisa bagus belajarnya, bisa berprestasi itu karena motonya bener. Kalau menurut saya begitu. Iya, karena tujuan ya Mister. Nah, kalau motonya bagus ya pasti dia akan terobsesi untuk itu, untuk mencapai itu. Makanya saya itu paling tidak suka itu ngatut konco, istilah ikut-ikutan teman lah, teman kesana ikut kesana, karena ketakutan nanti nggak punya teman. Saya tidak peduli seperti itu. Artinya saya kalau dikatakan saya pernah ada guru sampai bilang gini, moto sampean itu ekstrim. Ekstrimnya gimana? Saya lahir seorang diri, mati juga seorang diri. Siapa yang mau berteman dengan saya silakan, tidak mau ya silakan. Orang mungkin berpikir cuek, tapi mereka tidak paham. Padahal ketika itu saya bertengkar dengan diri saya sendiri. Antara kemauan
pengen seperti mereka, Iya. dan kemauan seperti diri sendiri. Karena karakter saya tidak pengen jadi orang lain, saya harus tampil menjadi diri saya sendiri dimanapun itu. Makanya adalah kalau di makalah Arab itu kan khalif tu'raf, jadilah orang yang berbeda dari yang lain maka kamu akan terkenal. Iya Mister. Tahu kan ya, masyhur kan itu ya. Ya itu. Banyak sebenarnya kiat-kiat itu banyak. Teman-teman saja yang sharing kadang curhat ngecat ke saya itu banyak. Malam-malam. Iya Mister, saya melihat di status titik semua konsultasi. Ya karena ya kalau sudah di luar sekolah saya enggak memberi batasan mereka harus seperti apa, enggak. Makanya banyak alumni angkatan pertama yang anak-anak tahfidz intensif itu main ke rumah itu sampai malam ya, mereka tak perlakukan seperti teman saya sendiri. Kamu di sekolah mungkin murid saya karena aturan, tapi kalau di sini enggak, kamu teman saya. Seperti yang kemarin anak perempuan tahfidz perempuan itu yang kelas 12 kemarin. Ya keakraban saya meskipun jarang ngobrol, kalau sampean lihat ya, saya jarang ngobrol sama mereka. Tapi di luar itu mereka sangat akrab dengan saya. Saya pun sangat akrab dengan mereka. Karena apa? Tetap bagaimanapun saya harus menghormati mereka dimanapun berada. Menjaga muruahnya mereka. Bagi saya itu suatu kewajiban. Makanya beberapa tips itu bisa saya mencoba. Waktunya, menentukan waktu. Tapi ya tidak bisa nunggu nanti kalau sudah moodnya lagi banter-banter, tidak bisa. Sampai buat jadwal, membuat untuk kemaslahatan diri sendiri itu ketika jangan membuat ketika hati dalam keadaan senang. Ketika hati sampean kacau, pikiran kalut, sampean buat. Karena yang sampean buat itu adalah jawaban untuk keadaan sampean saat itu. Itu yang sering terjadi dan berhasil. Tapi kalau sampean membuat ketika pikiran lagi senang, tidak akan bisa berhasil. Tidak akan bisa berhasil. Makanya schedule itu saya coba dengan dalam keadaan kondisi saya seperti apa. Ternyata yang paling berhasil apa? Ketika pikiran kalut, hati lagi susah, sumpek, saya mencari jawaban penawarannya apa. Ya, saya buat sendiri. Akhirnya apa? Ketika itu saya buat, saya uji cobakan. Ya, enjoy saya. Tapi ketika saya membuat itu dengan pikiran lagi seneng-senengnya, hati lagi seneng-senengnya, tidak bisa jalan, sama sekali tidak bisa jalan. Makanya kalau saya tanyakan di beberapa santri atau siswa di sini, namamu siapa? Ini Mister. Kamu kenal sama nama ini? Maksudnya Mister, kamu kenal dengan orang yang sedang saya tanyai sekarang? Bingung ya? Dengan dirinya sendiri saja kan bingung. Itu salah satu clue. Oh berarti anak ini masih dalam kendali orang lain. Kesimpulan saya seperti itu. Itu kan psikologi kan itu. Iya. Makanya kalau orang menghafal Quran itu psikologinya luar biasa. Dia bisa menangani kasus-kasus orang yang malas atau orang yang karena apa, orang menghafal Quran kan bukan orang pemalas. Setiap hari dia benahi terus, murojaah terus kan ya. Ya seperti itu. Terus amalan Mister nih, buat apa istiqomah itu apa Mister? Amalan-amalan yang biasanya. Kalau yang dimaksud amalan apa, doa Iya. untuk istiqomah? Iya, istiqomah. Ya paling tidak itu kalau doa-doa yang maksурah ya. Ada, kalau dulu ada sholat li hifdzil Quran, itu ada ya, sholat 2 rakaat atau sholawat li hifdzil Quran. Dulu ada kok, sudah pernah saya ijazahkan di anak-anak. Nanti kalau memang ada yang butuh atau sampean butuh, silakan saya beri saja. Terus kalamun yang biasanya selepas tahfidz setoran kan ada kalamun qatimullah. Nah itu ijazah ketika saya di Lirboyo dulu. Itu memang fadilahnya untuk menguatkan hafalan, untuk memudahkan menghafal, untuk apa, mempunyai semangat yang tinggi dalam menghafal, atau setidaknya
takarub kepada Allah banyak. Memang amalan-amalan untuk yang di istiqomah itu diantaranya doa-doa itu, sholat. Cuman kalau sholat saya jarang sudah. Artinya sholat untuk hifdzul Quran sudah jarang. Wah, saya speechless lihat Mister. Ada orang istiqomah ini. Ya enggak istiqomah betul. Cuman Tapi kan mencoba Mister, pasti biar kayak tetap terus menjaga gitu kan, sesuatu yang ya itu biasa. tadi harus ada yang dikorbankan. Caranya bagaimana? Ya sampai review aktivitas 1 kali 24 jam itu yang ndak berdampak positif bagi kehidupan apa, atau lebih banyak membuang waktu dengan percuma, itu yang sampean ganti. Artinya waktu longgar atau waktu senggang yang sering dipakai untuk hal-hal yang mungkin ndak ada efek positifnya bagi kedepannya, itu sampean ganti semua itu. Sampean ganti semua. Terus paling tidak terjadi niat, memperbarui niat. Ketika sampean pertama kali dulu menghafal, motivasinya apa? Ketika di tengah perjalanan tergoda, nah itu kadang kita perlu untuk tajdid. Makanya dulu kadang saya ketika dapat 1 juz pulang itu saya cium kaki ibu saya. Sampai sekarang kalau berangkat ngajar kadang kalau pamitan sama ibu saya cium tangan, kening sama kakinya. Paling tidak saya mungkin hanya bisa memberikan bagi saya ini yang terbaik untuk beliau. Makanya ketika beliau tidak menuntut kamu besok harus jadi begini, enggak, maka saya berpikir saya harus mencari yang terbaik, yang paling tidak membuat beliau senang. Itu motivasi juga itu. Sehingga ketika itu sudah kuat tertanam dalam diri saya buat jadwal dalam 1 kali 24 jam itu aktivitasnya apa saja. Bahkan kalau ketika teman mau datang bersamaan dengan jam kurang 30 menit atau kurang 1 jam, tidak bisa ini kalau ngobrol lama, saya alasan sedang keluar. Saya kadang terpaksa harus berbohong demi mempertahankan apa yang saya susun tadi. Ya memang susah, makanya kayak saya bilang harus ada yang dikorbankan. Kalau kita bisa itu ya bisa. Terus keutamaan atau hikmah dari Mister menghafal Quran itu apa Mister? Kayak impact yang Mister rasain gitu ketika setelah hafalin Quran. Ya mungkin salah satunya diantaranya memahami pelajaran-pelajaran yang lain berkaitan dengan hafalan itu lebih mudah dan lebih ringan sekarang. Kalau dulu mungkin enggak ngeh atau enggak mudeng dengan istilah-istilah ya. Terus kedua, paling tidak banyak hal-hal yang mungkin tidak semua, bagi saya loh ya, tidak semua penghafal itu paham. Contohnya begini, ketika saya murojaah, saya coba dengan berbagai cara, ternyata hasilnya tidak maksimal. Tapi ketika saya mendapatkan hasil yang maksimal, justru yang muncul adalah pemahaman tujuanmu murojaah itu apa. Itu pemahaman justru yang saya peroleh ketika mencari-cari cara untuk murojaah yang efisien bagaimana. Akhirnya tiba-tiba terbersitlah, ya katakanlah isyarah ya. Tujuan kita murojaah itu adalah untuk agar kita paham apa yang Allah inginkan, bukan untuk lancar. Kalau untuk lancar, kenapa tuntutan orang yang hafalan Qurannya lancar dan tidak tetap harus murojaah? Berarti kan nggak ada bedanya. Terus orang yang hanya hafal Al-Quran saja dengan lancar, apa bedanya dengan hafid cilik? Berarti kalau disamakan kualitasnya sama-sama penghafal yang lancar, berarti kalau dibandingkan dengan figur orangnya, ya malu dong. Kita sudah dewasa dibandingkan dengan anak kecil. Maka kemudian kecenderungan saya mengarah pada apa? Pendalaman itu tadi. Makanya ketika membaca tentang riwayat-riwayat tafsir, kecenderungan saya semakin banyak. Dan mungkin impactnya apa? Mungkin kalau
dalam hal misalkan ngobrol masalah Quran, mungkin saya lebih unggul daripada penghafal yang lain. Mungkin loh ya. Ini bukan bahasa ujub, tidak. Paling paling tidak itu saya rasakan begitu. Jadi ketika orang itu hanya tahu teksnya saja. Ada satu ungkapan dari apa? Jalaluddin Rumi lah paling tidak. Kalau kamu hanya melihat teks, kamu akan hanya melihat yang tersurat. Tapi kalau kamu melihat pada makna, kamu akan melihat pada esensi. Kan seperti itu. Ada kan beberapa yang untuk saya upload di story itu, Pak. Itu kadang satu kata-kata itu kadang muncul dengan sendirinya. Kadang kata-kata kalau saya kasih tanda pena sama buku ya, itu kadang bukan ungkapan orang lain, tapi ucapan saya sendiri yang saya translate ke bahasa Arab. Cuman orang menganggap saya nukil dari kitab. Padahal itu ungkapan saya. Ketika misalkan saya sedang habis ngobrol sama sampean, jangan dikira obrolan ini saya hanya menceritakan tentang diri saya dari pertanyaan itu. Saya juga akan mempelajari kecenderungan sampean. Karakternya sampean seperti apa ketika menyampaikan omong. Saya bisa memahami karakter orang itu dari cara dia bicara, cara dia menulis. Sehingga ketika mungkin menemukan hal seperti ini, langsung muncul, saya ketik, saya upload. Karena konsumennya banyak. Iya, banyak sih. Hal-hal seperti itu akhirnya refleksnya muncul. Satu, paling tidak impactnya ya. Kalau menurut orang-orang yang kenal saya tidak seperti yang dulu lagi, sudah jauh berbeda, jauh berbeda sekali. Itu pengakuan mereka. Yang kedua, saya melihat bahwa ternyata ruang lingkup keilmuan itu tidak sesempit yang saya pikirkan ketika saya tidak tahu, ketika saya tidak menguasai satu bidang. Itu seolah-olah ilmu itu sempit, hanya di kotak-kotak dengan istilah fisika, tafsir, hadis. Tapi ketika saya menguasai satu bidang, saya melihat semuanya itu satu bidang semua. Jadi makanya ketika dari hafalan saya tahu tentang ayat-ayat tentang eksak, saya tahu tentang konsep-konsep dasar tentang fisika. Di surat Az-Zumar ketika membaca, saya tahu tentang bagaimana genealogi. Makanya sering saya ngobrol sama guru-guru di sini kadang tentang hal-hal seperti itu. Konsepnya di Quran ini ada. Akhirnya punya inisiatif nyusun tafsir Al-Quran bil ilmi. Tadi fisika dengan Al-Quran, ayatnya dia. Seperti itu. Jadi pengetahuan saya itu bisa sedikit banyak mengikuti mereka, sekalipun saya bukan background orang-orang eksat. Jadi keuntungannya banyak sekali, banyak sekali. Di luar dari apa yang Allah berikan itu sudah jauh lebih dari cukup. Paling tidak dengan karya-karya yang saya lahirkan itu saja, ya mungkin orang akan menilai sendiri. Itu paling tidak banyak lah, banyak sekali. Yang jelas itu bukan dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk materi. Paling tidak itu paling banyak yang saya rasain bentuk kepuasan ketika saya telah melakukan apa yang dulu saya raih dengan susah payah. Sehingga ketika apa istilahnya, hasil itu tidak usaha tidak mengerti hasilnya, seperti itu ya, saya buktikan sendiri akhirnya. Makanya saya tidak pernah takut melakukan sesuatu, tidak pernah takut. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Makanya sama. Bukan berarti dia anaknya kiai, saya tidak, terus saya tidak bisa setara dengan mereka. Melampaui pun saya bisa, tergantung saya mau apa tidak, itu saja. Itu kan cuma itu saja. Makanya saya dulu punya adik angkat, wafat usia 23 tahun, perempuan. Dia itu setiap 3 hari sekali khatam. 3 hari? Iya, selama 6 tahun. Terus puasa Daud selama 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ketika opname itu sempat telepon. Jadi ketika sadar, saya dibilangi sama santri yang nunggu. Jadi setiap kali sadar dia minta semaan. Setiap kali sadar semaan. Jadi wafatnya di tengah-tengah baca juz 5. Perempuan.
Husnul khotimah. Itu masya Allah luar biasanya gitu. Makanya kesempatan itu bisa, sampean dan kawan-kawan meraih itu bisa, peluangnya masih banyak. Karena paling tidak begini ya, mungkin kalau berpikir ke jenjang kuliah nanti ya mungkin tidak ada batasnya, tapi yang namanya nasib ya, kadang Gak ada yang tahu. nah kadang diminta untuk cari kerja karena orang tua sudah tidak mampu, atau tuntutan menikah. Dua hal ini yang memutus keilmuan. Artinya orang untuk giat dalam belajar itu dua hal ini yang memutus. Kenapa? Kalau sudah menikah pasti dia disibukkan dengan urusan keluarga. Kalau kerja dia disibukkan dengan relasi. Sedangkan kalau terlepas dari dua-duanya ini, dia merdeka. Nah, kesempatan itu mumpung belum sampai alami dan kawan-kawan, alangkah baiknya dimanfaatkan sedemikian rupa. Paling tidak 1 tahun inilah sampai coba. Sampai dapat berapa hafalan? Apa ya Mister? Hafalan Qurannya dapat berapa? Dapat. Acak Mister, juz 29, 31. Sama 2. Ya, 2 itu habis. Apa belum? belum, setengah. 2,5. Sampai cobalah 1 tahun kelas 3 ini bisa 10. Amin, bismillah. Bismillah. Semoga Sampai tidak coba, ada. iya sampai coba. Banyak kok. Kalau misalkan ya pengen diskusi, chat saja atau datang ke sana. Dulu kalau anak-anak itu sudah biasa. Mungkin angkatan-angkatan yang ini kan jarang. Saya kan nggak ngajar di kelas kan, mungkin aja kurang familiar. Tapi kalau anak-anak yang lama dulu, kalau dulu kan tahfidznya pagi sama sore. Oh, Sore itu pulangnya jam habis isya. habis isya. Ya, makanya mereka itu pagi tak suruh setor tambahan yang dibuat semalam, sorenya setor murojaah yang tadi pagi. Itu makanya hafalannya anak terus setiap hari Sabtu saya pakai ayatan. Sampean pernah jumpai ayatan di sini? Belum Mister. Belum pernah. Ayatan itu jadi saya kumpulkan satu semua, saya baca acak. Jusnya cuman sudah saya sebutkan cuman ketika saya baca. Nggak langsung tak tunjuk dari pinggir ke pinggir, enggak. Mulai dari kamu jalannya ke sini. Jadi mereka itu di luar prediksi. Tak hitung dalam hitungan 5 detik. Tapi lambat laun mereka itu merasakan keasikan. Kenapa? Kemampuan respeknya itu semakin Iya. cepat semakin cepat. Terus kesiapan ketika siapapun yang ditunjuk saya siap bacanya. Nah, itu cara-cara untuk apa ya? Clue untuk membangkitkan mereka lah. Bagi saya itu bahasanya membangkitkan mereka dari tidur. Itu sampai coba bisa. Pokoknya yang penting sampean pede gitu. Pede dengan diri sendiri. Pede dengan diri sendiri dan tidak takut tidak punya teman, itu saja. Karena menghafal Quran itu orangnya semua penghafal itu harus mengurangi waktu apa ngobrol-ngobrol dengan orang lain, mengurangi intensitas Yang kurang bermanfaat. ya keluar kemana-mana, harus dikurangi memang. Ketika anggaplah orang menghafal itu memang seperti ketika ulat dalam kepompong. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, ya dia harus menjauh dari semua. Sebelum dia menemukan jati dirinya kan begitu. Makanya ketika dia jadi kupu-kupu kan dicari orang. Ketika jadi ulat dijauhi orang. Menghafal Quran seperti itu. Ketika proses menghafal, ya cukup teman sampean Allah saja. Bahasa seperti ini itu kadang terkesan apa ya? Sepele. Bukan sepele. Mungkin dianggap bukan kekinian lah. Iya. Karena susunan apa kalimatnya atau apa. Tapi ya memang seperti itu. Guru saya juga menyampaikan pun juga seperti itu. Ketika kamu menghafal, jangan hiraukan orang lain. Sebab ketika kamu menghafal itu tandanya kamu ditarik oleh Allah untuk mendekat. Ya cukup Allah saja sebagai temanmu. Nanti ketika kamu selesai menghafal, ibarat orang bertamu ada waktunya pulang. Nah, ketika pulang itu kamu dibekali apa oleh Allah? Sehingga orang lain melihatmu itu beda dari sebelumnya. Seperti itu. Orang akan mendekat dengan sendirinya. Kalau kita mencari ke orang lain, belum tentu orang mau menerima. Tapi kalau kita sudah keluar dari
turun gunung lah katakan, dengan penampilan yang berbeda dari inner beauty-nya itu, orang lain akan dengan sukarela mendekat sendiri. Makanya tidak bisa. Hal-hal seperti itu psikologis. Makanya beberapa anak itu yang lolos kuliah jurusan psikologi tasawuf itu ada. Sebenarnya kamu menghafal Quran itu sudah bisa, itu psikologi tasawuf. Kamu bisa mengerti keadaan psikologi orang berdasarkan bagaimana cara dia mengawali omongan, bagaimana cara dia menulis, karakter tulisannya itu seperti apa, menunjukkan karakternya sudah. Makanya itu penting. Kalau saya itu ya mungkin masa dulu itu mungkin tidak seperti sekarang, tapi paling tidak saya puas, tidak ada yang saya sesali dulu, sekalipun itu berbeda dengan yang lain ya, tapi saya tidak menyesali itu, karena siapapun yang saya didatangkan untuk berguru kepadanya berarti itu takdir saya, dan saya syukuri apapun itu, saya syukuri. Makanya sampai sekarang itu saya tidak pernah merasa enaknya bagaimana, mau ngapain, mau kemana, orang mau keluar ya keluar saja. Yang penting saya itu harus nyaman dengan diri saya agar bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bukan untuk nyaman dengan diri sendiri, asik dengan dirinya sendiri, mengabaikan orang lain, tidak. Karena saya tidak ingin waktu saya itu habis untuk orang lain, tapi saya ingin habis untuk diri saya sendiri, manfaatnya untuk orang lain. Ya, salah satunya itu menulis. Itu salah satu karya. Kan waktunya habis untuk diri sendiri, tapi ketika dipublikasikan ke orang lain kan mereka banyak istifadah. Itu yang penting. Bisa dirintis dari awal, tidak ada kata terlambat. Wah, ini pertanyaan terakhir, Mister. Saya kan sering kecewa, Mister. Ya entah itu kecewa sama keadaan atau sekitar lah, Mister. Itu apa ya tips buat biar gak gampang kecewa, gak gampang putus asa? Contohnya apa? Kayak saya tuh apa ya, Mister? Saya tuh contohnya ya sekolah ini, Mister. Ya saya kan pindah, Mister, dari MA terus ke SMA biasa, terus ke sini itu kan penuh lika-liku gitu, Mister. Terus saya tuh kecewa, kenapa kok nggak dari dulu? Saya tuh sulit mencari kenyamanan gitu loh, Mister. Kenyamanan dalam hal apa dulu? Dalam diri sendiri atau orang lain gitu, misalnya. Saya tuh agak kalau karakter sampean itu lebih suka menyendiri, lebih nyaman menyendiri daripada rombongan kemana apapun keadaan itu sampean ciptakan, sampean harus bisa mewarnai sekalipun dengan kesendirian itu. Makanya ketika mengalami jumut jauh-jauh hari, sampean itu harus membuat planning. Ketika nanti saya bad mood, apa yang harus saya lakukan, itu sampean pikirkan ketika sering kali mengalami itu. Ketika bangkit, sampean buat sampean cari jawaban itu, sehingga jangan sampai ketika mengalami kondisi bad mood sampean ndak bisa bangkit, ndak bisa move on. Kalau orang sekarang move on itu kadang begini ya, kalau kita menunggu orang lain yang membangkitkan kita, ya mungkin agak susah karena semua orang lain care, kan begitu. Ya seperti dari awal tadi, ketika saya mau membuat hafalan di jam 8, setengah 8 itu bad mood. Lihat anak-anak ngeliwat, anak-anak duduk-duduk ambil merokok di pondok kan biasa begitu. Pikiran saya itu jutek, tidak ada sesuatu yang membuat saya fresh. Akhirnya apa? Ya saya menyendiri, kadang ke sawah, kebetulan pondok belakang sawah, kadang ke kolam, apapun, tapi jam itu saya lihat terus. Sehingga apa? Makanya kadang sering kali saya itu diam. Ya karena saya sedang bertengkar dengan diri sendiri. Salah satu sisi yang lain menuntut agar saya tetap santai-santai saja. Nggak dituntut kerja, nggak dituntut untuk menikah, nggak dituntut macam-macam, santai saja. Tapi satu sisi yang lain menuntut, kalau kamu tidak semangat sekarang, kalau orang tamu saat ini meninggal, kamu bisa cari uang sendiri untuk lanjutkan belajarmu. Jadi gejolak-gejolak ini akhirnya
eh, mau nggak mau harus saya pertahankan salah satunya. Ya saya pandang yang segera saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan saat itu juga saya eksekusi. Makanya kalau bad mood itu bisa jadi karena satu, suasana hati lagi tidak pas, yang tidak diketahui sebabnya. Begitu masuk pada satu keadaan, satu lingkungan, semakin tambah parah. Karena apa? Melihat sesuatu yang tidak diharapkan. Artinya dia sedang mencari obat untuk penawar bad moodnya atau jumutnya. Begitu datang ke sekolah misalkan, lihat anak-anak tambah semakin meningkat kejumutannya. Ya kalau saya bukan situasi atau mereka yang salah, tapi karena kita tidak punya jawaban, kita terlalu asik dengan kesakitan seperti itu. Artinya setiap kali jumut, sekali judet, kita melampiaskan dengan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya malah. Ya itu yang nggak pernah selesai. Makanya dengan adanya konsep waktu, ya, kalau kita melihat di Quran kan kosamnya Allah itu kan lebih banyak kepada waktu. Walaili wal asri, demi waktu semua kan. Ya berarti waktu itu, antara waktu dan umur itu dua hal pemberian Allah yang sangat berharga. Karena di dua hal ini berlaku semuanya. Apapun yang terjadi itu ada di dua keadaan ini. Di dua antara umur dan waktu ini. Apapun yang kita alami itu berlaku di dua hal ini. Makanya dua hal ini harus kita konsep dulu. Umur saya untuk apa? Saya didatangkan ke sekolah tujuannya apa? Nah itu waktunya terus apa? Kalau saya di sana belajar, ya moodnya apa diselesaikan dulu. Makanya kadang ya tidak salah kalau kita misalkan sharing dengan orang yang kita anggap percaya bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Saya pun dulu juga demikian. Tapi teman sharing saya itu beda asrama. Saya kadang pulang sekolah gitu langsung tidak pulang ke pondok, ke asramanya dia. Kadang saya curhat sampai nangis-nangis. Padahal kalau masalah kecerdasan dia, ya kalau boleh pede masih lumayanan salah. Cuman kalau masalah pemahaman, ngomong dari hati ke hati, saya ndak punya kemampuan sama sekali daripada dia. Dia sekali ngomong itu langsung ndak langsung tutup poin, tapi kiasan, sehingga menuntut saya untuk berpikir. Setelah kiasan baru nolak ke saya, terus paham. Yes. Akhirnya saya pulang. Jadi dia ndak harus ngomong dengan bahasa yang jelas, ndak. Iya, itu teman curhat saya sampai sekarang, sampai dia jadi wakil kepala sekolah dulu di SMA 5 PGRI depan Antartika. Ya itu teman saya satu bangku sampai sekarang. Sampai orang-orang itu kalau mandang saya sama dia itu udah sejoli. Dia kalau pelajaran itu waktu hatinya lagi banter-banternya nangis ya nangis. Sampai pelajaran di kelas terhenti. Gurunya ikut diam. Kalau dia sudah nangis, wah nangis laki-laki nangis kuat. Tapi tidak bisa karena orangnya memang agak aneh. Sensitif bisa. Bukan sensitif. Dia dulu itu waktu nangis itu keluar sekolah langsung ke makamnya kakeknya. Ngelangkah itu setiap satu langkah duit. Setiap langkahnya itu ada duit. Sehingga dikumpulkan satu kresek merah itu. Orangnya memang aneh bukan orang, kalau orang aneh sini gak jelas, dia jelas cuman punya sisi kelebihan yang tidak dimiliki orang lain lah, istilahnya begitu. Makanya ya itu teman curhat saya tidak pernah ganti teman. Makanya kalau saya bahasakan itu, teman saya sedikit, kalau kawan saya banyak. Orang yang kenal saya pun kawan saya, tapi teman saya sedikit. Artinya orang yang benar-benar mengerti saya dan bisa menjaga diri saya, itu teman saya. Kalau kawan saya banyak, entah itu dia tidak mau tahu urusan saya, yang penting urusnya dia kelar, ya banyak. Tapi mereka bukan teman saya, hanya kawan saya. Itu bisa saya mencoba. Makanya kalau ini dijelaskan lama. Makanya saya kadang ngobrol sama guru-guru di sini, kalau di rumah itu jam-jaman. Iya, berjam-jam. Iya, misalnya 1 jam. Tapi gak apa-apa, bisa seru. Jadi teman harus dipilih, tapi Satu baik teman, iya. ke semua orang nggak boleh dipilih. Jangan sampai sampean menjadi bawahan teman sampean. Entah itu karena dikendalikan kepribadiannya, pikirannya,
atau kebiasaannya, jangan sampai. Udah Mister. Wah, Iya, sama-sama. wah sudah guys. Wah terima kasih Mister ya wah Sama-sama, atas Vika. ilmunya sangat sangat memotivasi sekali. Wah. Oke semuanya sudah sampai di sini waktu kita untuk berbincang kepada Mister Dani. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.